Ya, apa nih buat apakah nabi kalian? Tapi kami nggak pernah mau sampai mencampuri masalah kalian kayak gitu agama nabi-nabi karena apa perbuatannya. Tidak perlu. Jadi saya tekankan sini karena kalian membahas soal Alkitab. Sekarang kalau Anda mengatakan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh matanya, yang buta matanya dicilik bisa melihat, membangkitkan Lazarus. Pertanyaan saya, mana si Lazarus sekarang kuburannya? Kuburan si Lazarus mana, Eda? Biar saya sandingkan dengan mukjizatnya Nabi Muhammad. Kuburannya si Lazarus mana yang sudah dibangkitkan? Yang matanya katanya bisa melihat itu, mana kuburannya? Pasti sudah mati kan? Siapa namanya itu? Saya penasaran. Siapa Tunjukkan jalan lurus. Nah, karena Tuhan Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah dia penggenapannya. Karena itulah dia lahir sebagai manusia. Oke. Eda, tolong. Di sini bukan mimbar Kristen. Jangan mengikuti jejak-jejak pendeta yang sebagian pendeta tuh melakukan penipuan. Jangan kau menutupi. Ya, kalau saya tanyakan sama pendeta, di mana datanya Yesus menebus dosa dengan cara disalibkan? Apa tujuan Bapaknya mengutus Yesus? Apakah harus disalibkan? Pendeta itu akan jingkrek dia tuh. Bawa 10 pendeta sama saya. Saya cuma tanya satu saja. Di mana Yesus menebus dosa dengan cara disalibkan? Jangan menipu. Eda sendiri mengatakan, saya pernah Kristen mengetahui kitab, iya betul. Sampai sekarang pun saya masih belajar kitab itu. Saya cari mulai dari Matius sampai Wahyu. Tidak ada saya temukan satu. Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan pencipta alam semesta dan minta disembah. Kedua, Yesus tidak pernah mengatakan dia diutus untuk menebus dosa dengan cara disalibkan. Ketiga, memang betul Yesus mengaku, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa kemana? Ke Bapaknya. Dia hanya perantara, Eda. Pahami dulu konteks bahasa Indonesia. Dia hanya perantara. Sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi penyampai firman, menjadi penyampai aturan, hukum, aturan-aturan yang dibuat oleh Allah itu diberikan kepada utusannya, disampaikan kepada pengikutnya. Kalau kau menanyakan apa mukjizat Nabi Muhammad, saya kasih tahu sama kau, Eda. Ya, anak saya 3 tahun, kalau dia mendengarkan, mengikuti terus abang-abangnya sholat, dia bisa menghafal Al-Fatihah. Padahal dia tidak tahu membaca. Apa kehebatannya? Apa mukjizat Nabi Muhammad? Al-Quran yang sekarang kami yakini sebagai Alkitab kami, kitab suci, yang sampai sekarang terbukti dari mulai anak kecil sampai sudah ujur pun bisa dihafal di luar kepalanya. Al-Quran kami menceritakan semuanya, Eda. Bahkan tentang riwayat Nabi Isa saja yang tidak perlu mati mengenaskan di kayu salib, yang kalian katakan terkutuk yang digantung di kayu salib. Kalian kiaskan juga seperti Yohanes 1:29, seperti Wahyu 5 nomor 6. Kalian kiaskan Yesus, Nabi yang mulia itu, kalian kiaskan kepada binatang. Sorry, Eda, di dalam Al-Quran nabi-nabi kami dipermuliakan semua, termaksud Yesus. Ketika Yesus dikejar untuk disalibkan, apa yang terjadi? Allah mengangkatnya. Untuk apa? Ini nabi dilahirkan seorang perempuan tanpa ada hubungan suami istri. Ibunya adalah seorang perawan suci dari keluarga yang soleh, ya, melahirkan seorang nabi. Namanya Yesua Hamasiah, bukan Yesus. Yang apa? Yang dituliskan oleh Yunani, yang diterjemahkan Elai dari bahasa Yunani. Bukan Yesus yang digantung di kayu salib, yang terus kalian katakan di Galatia 3:13 terkutuk. Bukan Yesus itu. Nabi Isa dimuliakan oleh Allah. Semua nabi dimuliakan oleh Allah, bukan dikutuk, Eda. Jadi siapa yang mengutuk? Kalian. Kitab kalian. Kitab kalian mengutuk Tuhan kalian.
mengharumkan nama Nabi Isa. Dia diangkat, yang disalibkan diserupakan. Hei, Eda, tolonglah pakai ini, Eda. Makanya saya bilang, jangan terlalu di sini menyembunyikan, Eda. Apa yang terjadi di dalam gereja yang diberitakan oleh pendeta-pendeta, tolong Eda jujur. Jujurlah. Di mana pendeta bisa membuktikan bahwa Yesus disalibkan, Yesus menebus dosa dengan cara disalibkan? Ada saja satu pendeta saja. Tunjukkan sama saya. Tertulis di mana di dalam kitab Perjanjian Baru? Saya penasaran. Yang paling utama, di mana tertulis bahwa Yesus minta disembah? Karena Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tiba-tiba dilompatkan. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Ya betul, saya setuju. Firman itu telah menjadi daging. Ketika kau menikah, pengantin baru, bergumul kau dengan lakimu, hamil kau. Pertanyaan saya, Eda, pada waktu terbentuknya janin, mulai dari 4 minggu, apakah langsung berbentuk manusia? Enggak, masih seonggok daging, Edaku. Setelah berumur 4 bulan, baru Allah memberikan roh biar hidup si janin. Betul, Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Yesus menjadi. Jadilah Yesus di dalam kandungan bundanya. Akibat apa? Akibat firman Allah. Jadi maka jadilah. Masa tidak bisa memikir sampai ke situ gitu loh. Karena firman Allah berkata, jadi maka jadilah. Terjadilah janin itu, seonggok daging di dalam perutnya Bunda Maria. Di dalam Lukas 1 nomor 31, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki, bukan Tuhan. Bahkan apa kata malaikat kepada Maria? Damai sejahtera bersamamu, Maria. Tuhannya Maria memberkati Maria. Bukan Yesus yang memberkati Maria. Kenapa Maria diberkati oleh Tuhannya Yesus? Karena apa? Maria akan melahirkan seorang nabi, seorang utusan. Apa gunanya Yesus datang ke dunia? Jangan lupa, Eda. Eda bacalah semua kitabnya, ya kan? Apa katanya? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Satu tugas Yesus, menyampaikan firman. Oh Nora, dia bisa membangkitkan Lazarus. Eda, baca dulu. Sebelum dia membangkitkan Lazarus, apa katanya? Dia berdoa, menengadah tangannya ke atas. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Doa Yesus kepada Bapaknya. Karena banyak orang di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaanmu, bahwa engkaulah yang mengutus aku. Begitu, Eda. Jadi Yesus datang, satu untuk menyampaikan firman. Kedua untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya, bahwa yang dia kerjakan itu, dia dapat itu mukjizat dari Bapaknya. Paham kau, Eda? Saya lebih mengerti kitab kamu. Tetapi maaf, Eda, ya, maaf sekali. Jangan terlalu mendengarkan berita-berita atau kabar-kabar khotbah-khotbah dari pendeta yang tidak berdasarkan kitab. Makanya saya bilang, tolong pendeta-pendeta, baca kitab kalian baik-baik, beritakan kebenaran, jangan kepalsuan. Ya, inilah akibat kepalsuan. Manusia kalian sembah. Lucu, manusia disembah. Kemana lagi pemikiran kayak gitu? Lanjut. Apa dulu yang lain? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Paulina gini ya. Kita secara tentang Ya, Eda, silakan jawab itu pertanyaan dan pernyataan dari Nora Aritonang. Tunggu, tadi Bang Jawab apa semua pernyataan Bang itu. Rozi yang nurunkan siapa? Yang nurunkan Bang Rozi siapa tadi yang nurunkan Bang Rozi? Nggak tahu, saya nggak ada nurunkan. Roji, kenapa bukan diturunkan mungkin terpaksa? Nggak ada itu Nora, nggak ada diturunkan. Saya cari link, nggak
nggak ada diturunkan. Itu Nora, tolong tadi dia framing, saya minta dibilang si Mikana mantan murtadin, dia bilang. Tolong itu dijelaskan. Dia bilang murtadin dia. Si Mikana. Makanya saya bilang sama itu Nora tadi dia memframing. Bang Tolong Andi ya, minta naik tadi tuh, Bang Andi Celebes minta naik tadi tuh Bang Naga, Bang Andi Celebes. Oke, saya cek. Nggak ada permintaan sini. Oke, saya cek dulu. Silakan Eda. Edaku silakan. Eda saya minta jujur di sini. Jangan bawa kebohongan para pendeta. Silakan. Eda jawab, Eda, jangan tidur, woi. Itu buka mute-nya, buka mute. Bang Yosua dulu nih, Bang Yosua selamat bergabung Bang Yosua. Selamat siang semua, Iya, Ibu Islam Nora. Kristen Bang. Islam Kristen. Ya, saya bukan Kristen, bukan Islam, pengikut Kristus. Duh, banyak alasan. Negara ini ada 5 agama. Ya udah silakan Bang, apa yang mau ditanggapi Bang Yosua? Silakan. Kalau agama itu pilihan masing-masing, Bang. Tapi kalau saya pengikut Kristus, Bang. Benar. Di mana? Ya. Di mana pasalnya Ya. ada 5 ajaran? Di Ya, Indonesia itu ini. kan pribadi masing-masing mau meluk apa kan pribadi, Banyak Bang. alasan Kristen Ya. banyak alasan. Pribadi masing-masing, ya. Betul. Jadi Betul. gini Tuhan sedikit, masih Ibu bingung, Nora. ngomong aja bingung. Saya mau nanya, kalau Ibu Nora bilang katanya Yesus itu hanya seorang penyampai firman, saya pengen tanya sama Ibu Nora, dari zaman Adam dan Hawa sampai detik ini tidak ada orang yang lahir tanpa hubungan seks kecuali Adam dan Hawa yang diciptakan. Ya, satu. Kedua, tujuan Yesus datang ke dunia bukan mau main-main, Siapa kan begitu? Melkisedek? Dia datang ke dunia itu untuk menembus umat manusia yang berdosa. Ya, Kenapa? Karena udah banyak simpang siur orang selain menyembah. daripada Gitu. Adam dan Isa. Itu, ya kan? Melkisedek Karena- siapa itu di ajaran agama lu itu? Bukan begini, dengar dulu Alah, maksud lu aku. ngomong makanya mikir dulu pakai data. Jangan langsung ngucap aja kayak kentut, tau nggak? Pakai data Sekarang ngomong. kita lihat by Mikir, data. Ngomongnya ya, Adam, kita by data ini dulu. kah agama yang Gini, dia diajarin oleh agama kalian? Abraham, bapak segala orang percaya aja melahirkan, datang ke dunia itu dari hubungan seks antara bapak dan ibunya. Setuju ya? Tapi Yesus datang tuh kun fayakun, bos. Itu firman, bos. Nggak bisa dipungkiri. Itu loh. Keluar dari lubang perempuan, lu baca di Ayub Semua dari 6. lubang perempuan. sabar Kalau dulu, misalnya Bang dia mau Udin, turun Bang Udin, secara sabar dulu, dari Bang. langit, Sabar dulu. kacau Biar orang. Bang Yosua Bener nggak? menyelesaikan Sabar dulu narasinya dulu. lah. Sabar dulu biar dapat poinnya Bang. Apa yang mau kita kaji Bang? Silakan Bang Yosua. Nah, yang saya mau maksudnya gini, tadi kan Ibu Nora membahas bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Saya bilang, kalau memang dia manusia biasa, kenapa nggak lewat hubungan seks aja? Selesai kan? Benar. Ditunjuk ntar, kan begitu? Nah, kenapa Logikanya dia saja melalui itu, firman? ya kan? Kenapa itu sesuatu yang ajaib, kan begitu? Nggak ada yang dari tanpa hubungan seks. Boleh lihat kalau dari kitab suci saya, semua by seks, bos. Siapa mau sebut Raja Daud, Abraham, siapapun by seks, bos. Tapi Yesus tidak by seks, bos. Dan kenapa hanya sekali? Gitu loh. Iya kan? Ada tujuannya. Itu. Coba Bu Nora. Saya masih belum jelas. Taruh dulu. Kelebihan Yesus itu apa sih, Bro? Apakah Yesus itu kelebihannya dia adalah Tuhan atau dia hanya Gini. utusan Tuhan? Jawab dulu. Yesus itu bukan utusan, bos. Dia sendiri Tuhan yang masuk sebagai manusia. Dia bisa buat Datanya apa mana? aja kan dunia Tuhan, ini. datanya Betul, mana Tuhan masuk ke dalam manusia? Datanya mana? Saya tidak tahu. itu firman Tidak dia tahu tahu dia dulu. punya masalah apa dalam hidupnya, tapi yang jelas Yosua, terakhir dari saya, datanya mana Tuhan masuk ke dalam diri Yesus? Datanya mana? datanya itu kalau di firman saya itu di Alkitab itu adalah Roh Allah yang masuk Datanya dalam mana? kandungan. Datanya mana? Jangan mimpi di siang-siang. Datanya pakai data. Tuhan masuk ke dalam diri Yesus. Tertulis di mana? Bentar, saya ini dulu nih, bentar. Berapa hari ditunggu? Ada mau datanya baca Alkitab kami dari awal sampai akhir. Itu Kok disuruh datanya. membaca? Ya. Kejadian sampai Wahyu disuruh baca. Lu aja nggak pernah baca kitab, lu suruh gue yang Justru baca. saya pernah membaca Alkitab, makanya saya Bentar dulu Bang, biar Ibu Paula diam dulu, saya sama Yosua sebentar. Saya tunggu dia 6 hari. Mana datanya? Sebentar Tuhan masuk ke dulu. dalam Ini diri Yesus. Saya lagi buka, cuman agak ini nih handphone sebentar. Masa bisa Tuhan masuk ke dalam diri makhluk?
Bukan Tuhan masuk, Bos. Dia Apa yang menjadi masuk? manusia, Bos, gitu loh. Apa yang Itu tadi lu firman bilang Tuhan masuk dalam diri Yesus? Siapa yang bilang Tuhan masuk diri Yesus? Terus Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Roh Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, Bos. Bukannya Tuhan jadi manusia. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Kalau di Alkitab mah ada tertulis, cuman saya lagi cari nih sebentar. Di mana tertulis? Saya memang nggak jago ayat nih, cuman saya menghilangi Nggak jago aja di ayat tapi masa jago saya. training. Udah nggak jago ayat. Nggak ada itu. Nggak jago ayat Yang tapi jelas jago tertulis framing. menyediakan 72 bidadari dan membunuh itu adalah sesuatu yang diajak lu itu halal perempuan bagi pesunggaw kalian. yang Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa itu ibu itu. Dari lu sini. Diam dulu Pak Budi, diam dulu. Mbak Lora bacain dong Amsal 23 nomor 27. Amsal 23 nomor 27. Untuk saudaraku yang muslim tolong diam ya, biar yang kafir-kafir aja ya, biar Bang Hadi yang di sini yang Bang Hadi jurinya. Saya menenekkan orang aja. Yang lain diam semua. Sama sumur yang sempit. Lobang yang dalam sama sumur yang sempit. Lobang yang dalam sumur yang sempit. Itu enak itu. Tadi lagian Paulina kan arahnya ke situ. Kalian akan sampai ke sana untuk mengerti apa Ntar yang dulu, dimaksud Mbak oleh Paulina, Alkitab dibaca tadi. dulu. Kalian hanya Ih. berpikir secara manusia yang kotor Iya dan dibaca sangat dulu. menjijikkan. Kan Itu kita aja lah. membaca doang. Kita tidak mengotorinya. Kita membaca. Jadi kalau kami membahas Al-Quran kalian seperti yang bagaimana Bang menyediakan 72 Sebentar dulu, bidadari, ini baca membunuh, dulu sebentar. Itu adalah halal, itu bagaimana dengan Iya. nafsu-nafsu yang lain Iya, itu kan bagaimana? kita jelaskan Apa itu. perlu saya cari? Ya Karena dibaca dulu, oke. perempuan jalang adalah lobang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Yang sempit. Nah, Paulina siapa nih? Eda, Betul. itu apa maksudnya Teda? Ya, apa salah? Memang benar kan? Perempuan yang jalang memang seperti itulah. Seperti apa? Di sini Apa? Kan perempuan yang jalang itu lubang yang dalam seperti itulah, ya. Lubang yang dalam Seperti berarti apa? Anda tahu itu jauh dari Tuhan, itulah lubang yang Ya, dalam. kenapa? Perempuan Lubang jalang apa yang berarti dalam itu? orang Lubang apa yang jauh dalam? dari Bang, Tuhan. maksudnya menuju Bukan neraka berarti itu yang lubang dalam, yang Bos. seperti yang kalian ada di Gitu. pikiran kalian, yang pikiran kotor kalian. Lo kok kamu Makanya saya menuduh bilang, kami sih itu kan punya lo. Alkitab, tapi hanya memikirkan yang negatifnya saja. Loh Ya, itu jadi kalau itu kita lubang membahas dalam soal maksudnya apa? Al-Quran atau Alkitab masing-masing, mungkin tidak akan selesai. Nah, itu Makanya lubang saya dalam bilang, maksudnya imanilah apa? agama kalian dan kami juga Ditanya mengimani agama apa? kami. Ditanya apa, Itu lubang Ya, dalam seperti maksudnya itu. apa lubang Jadi dalam? kalau seandainya mau memperdebatkan masalah Alkitab, Itu lubang dalam maksudnya apa memperdebatkan sih? masalah kita masing-masing, Gini lah. mungkin di Al-Quran kalian itu Bu- lebih banyak lagi Bu tentang Paulina, Bu Paulina. Di mana kau menemukan Al-Quran kita kayak nggak usah beginian? bicara lobang. Halo, kita nggak usah bicara lobang. Kita bicara begini. Tadi dulu Yosua, yang kau punya tugas kau Yosua. Yosua, ini Paulina dulu suruh menjelaskan apa pemikiran maksudnya kalian yang negatif lubang dalam itu. ha? Emang seperti Muhammad kalian yang hanya tahu wanita-wanita yang haus akan Ini seks. lubang dalam Itulah maksudnya dia. apa ini? Hei, lubang dalam maksudnya apa? Lubang dalam itulah dosa. Dosa. Wanita jalan itulah ada misalnya seorang pelacur yang jauh dari Tuhan dan itulah dia turun, dia jauh ke dalam dosa. Itulah dia lubang. Bukan berarti lubang seperti yang ada di pikiran kalian. Oh, lubang apa itu? Gini, kita nggak usah bicara lobang. Lubang. Siapa yang dia ketawa ini Yosua? Nggak Lubang usah apa itu bicara Yosua? lobang lah. Aduh, terlalu jauhnya itu lobang. Maksudnya itu gini loh. Kita bicara ini aja lah. Sampai detik ini tidak ada orang yang lahir tanpa Ya udah lanjut hubungan Manora, seks, udah gitu cukup. loh. Betul nggak? Siapa suruh lo? Gue Terlalu tabok juga lo. panjang yang bicara lobang, bener nggak? Terlalu jauh. Lobang apa banyak lobang? Lobang sumur. Ya Ah, itu sumur sempit ada itu. Coba bacain Manora. Sekali lagi udah deh. tahu. Sekali Ya, lagi kita- deh. Yosua, dengerin dulu Yosua. Kita bacain. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam Lobang yang dalam. dan Terus perempuan dan asing. perempuan asing adalah sumur yang sempit. Nah, maksudnya apa tuh? Perempuan asing itu perempuan apa? Kenapa sempit dia? Kok ada sumur sempit? Dan kalian Aku hanya sih- mencari ayat-ayat yang memang perkataannya bicara lobang. mungkin Aku agak mikir lobang negatif, sini, tapi kan? kalian coba telah dulu isi Al-Quran kalian atau Aku hadis-hadis cuma kalian yang mikir gini, Bos. benar-benar Gimana caranya mengerikan. Kalau mungkin bisa mencapai saya ke tampilkan di sini ya. sorga, gitu loh. Bukan cari lobangnya. Kita kan di sini kan juru selamat kita ke siapa nih jalurnya kan begitu. Betul nggak?
Kalau lobang mah terlalu banyak lobang di dunia ini kan. Udah gue diem dah. Coba Bu Nora jawab dulu dari teman saya, ada gak orang yang tanpa hubungan seks bisa lahir dan masuk ke rahim ibunya? Ada Nabi selain Adam. Yesus? Nabi Adam. Oh, Adam dibentuk, diciptakan. Dia tanpa hubungan seks. Tokat ada tadi Ini kan bertanya. diciptakan. Berbeda. Ada tadi. Ini kan dilahirkan maksud saya gitu loh. Adam Oke, kan dilahirkan. Ada. Oh, siapa? Yesus Mesia, anaknya Maria. Nah, Yosua Mesia ya Yesus, sama lah itu. Memang nama aslinya anaknya Maria siapa? Itu kan bahasa dari Saya tanya, saya nggak nanya bahasa. Nama Yesua aslinya, Hamasia. dengerin dulu pertanyaannya bro. Ya, Yesua Nama Hamasia, aslinya, wih dengerin dulu kalau orang ngomong. Nama aslinya anaknya Maria itu Yesua Mesia atau Yesus? itu udah diterjemahkan dalam bahasa. Saya nggak nanya diterjemahkan, saya nanya nama aslinya. Bahasa Ibrani itu Yesua Aslinya Hamasia, betul. Yesus, ya. Tapi itulah kami panggilan kami Yehua Allah Bapa. Gini, Apa sama sih ini Itu perempuan? hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan kami. Bapa. Ini Paulina diam dulu, saya sama Yosua dulu. Nama aslinya siapa bro? Yesua Hamasia, betul. Oke, pintar. Terus siapa yang beri nama Yesus? Itu namanya terjemahan dari, kan kita nih Saya nggak nanya itu. siapa. Dengerin pertanyaannya. Dengar dulu. Kalau orang bertanya itu dengerin dulu jawab. Siapa yang memberi nama Yesus? Allah yang memberikan nama Yesus. Dengar dulu. Allah Orang sudah Sumatera. memerintahkan kepada Maria, berilah. Dengar dulu. Apa maksudnya sih? gini. Kan tadinya nama aslinya Yesua Mesia. Nah, siapa yang mengganti? Gini. Siapa yang mengganti nama itu? Siapa? Sekarang saya pengen tanya. Kita kok bicara nanya? gampang. Babi, kalau misalnya di sana bicaranya, Ya makan aja itu babi, di sini kami nggak bicara makan babi kok bahas Ya, babi sih. Kalau orang Batak misalnya anjing, misalnya di sana sebutnya biang, di sini RW, di sana anjing, kan wujudnya samanya itu orangnya kan. Maksudnya Ya siapa yang merubah nama itu siapa? sama. Ya itulah pemecahan. Saya yang nggak bilang di bawah. mengatakan artinya sama. Dengerin pertanyaannya Wujudnya makanya. pun sama tujuannya. Siapa yang merubah namanya Yesua Mesia menjadi Yesus? Siapa yang merubah? Siapa yang merubah? Ayo. Klik. 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 Tidak ada yang berubah, tapi itulah panggilan kami. Buset Nama dah. Tuhan Yesus, sama seperti Anda Ambillah nih Mbak Nora, memanggil nggak ada yang Robi, nggak ada Rabi. berimu Nah, di itu sini Mbak Rabi Nora. siapa? Ini giliran Mbak Nora dah. Hah? Allah itu Robi kan, bukan kalian bilang? Hah? Robi. Nah, itu bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itulah Ya, dia. Mbak Nora nih Jadi belum kami jawab ada menyebut pertanyaan saya Yahweh. nih. Dan itu adalah Adakah gitu loh yang lahir di zaman Sudah dulu. dijawab tadi, ada gak? Udah dijawab Yesua Mesia. Ada gak? Salmasi, ada Isalmasi. Ya itu mah banyak ungkapan namanya bos. Bener nggak? Udah dijawab tadi. Nah sekarang lanjut ya. Kalau dia dilahirkan tanpa ayah biologis, terus mau lu apa? Tuhan dia gitu. Apa? Ayo jawab. Nah. Pemikiran Anda tidak akan sampai ke sana. Buset dah. Kita nggak nyampe Bang. Anda tidak akan pernah menerima. Sudah jelas kerja nggak Yesus lu, Wak? lahir Wak, untuk lu kerja nggak, Wak? menyelamatkan manusia, menyelamatkan umatnya. Tapi Anda bersikeras Tapi tidak aja yang menerima. mana Jadi bingung buat nih apa kami dua-duanya. menerangkan lagi? Yosua ngomong, Paul ngomong. Ya, Paul jelas, saya ngomong, mendengar Yosua di sini. ngomong. Saya mendengar di sini. Anda menanyakan tadi kan? Yesus nggak, lahir gini untuk loh, apa? Paul, Yesus Paul. lahir untuk menebus umatnya, menebus dosa-dosa umatnya. Yang kita lawan itu orang goblok lu Bang Andi. Yang kita lawan. Jadi Nggak ada aturan sama sekali. sedikit, dalam diskusi Bang Dewa. aja. Ya seperti itulah memang kan. Makanya saya bilang, Eda, tadi saya minta tolong Eda dong. Jangan seperti pendeta gitu loh. Tolong jujur. Saya kan sudah Saya bilang. tidak pernah menjadi seperti pendeta. Ya, tidak Tapi pernah saya pendeta selalu mengatakan, seperti Eda. sebentar, Sama Eda. seperti Giliran saya Eda, jangan ngomong, berlaga Eda. seperti seorang Giliran ustazah. saya ngomong Edaku. Ya. Tolong dulu ya. Kalau kami muslim itu, kalau ada guru-guru Eda kita juga baru ngomong, menyeberang. kami Jadi tunggu jangan tangan seolah-olah Anda. macam Eda yang sudah paling benar tentang agama yang Anda yakini sekarang. Ya, Ya, Anda juga sebentar, masih oke. belajar. Tapi belajar Anda Oke. ada ke jalan yang salah. Ya, terserah kau lah, Eda. Terserah kau. Mau jalan yang salah, terserah kau. Tapi begini intinya. Saya kan sudah bilang tadi sama kau, Edaku. Ya, jangan seperti pendeta. Jangan berbohong di sini.
Eda yang bilang, kau Nora dulu mantan di situ, pasti kau tahu isi kitab. Saya tahu isi Saya tidak kitab. pernah menjadi seorang pendeta, Eda. Saya berbicara dengan fakta. Eda, Dan tolonglah. Alkitab yang sudah Ini saya berbicara tahu kepada dan sudah manusia saya apa kepada pelajari. binatang. Tolonglah dulu Eda. Kau kalau memang manusia, dengarkan saya seperti kata- ngomong. Dengar, Eda, jangan kau mute aku, Eda. Ya. Kalau ada imanmu seperti sesawi seperti itu, nah Suruh pindahin gunung, Mbak Nora suruh pindahin gunung coba. sebesar biji sesawi. Anda tahu biji sesawi kecil Iya. apa? Nah, Iya. seperti itu. Coba Berarti coba selamatlah hidupmu. pindahin gunung. Eda bisa pindahin gunung Kalau atau aku saja gunung yang selalu dibawa-bawa? Enggak. Gunung yang selalu dibawa-bawa Tidak ada sama lah. Kita biji juga sesawi punya itu Eda. makanya menjadi belok, Iya kan? Eda. Aduh. Begini deh Eda, Jadi biar enak ya sebesar- diskusinya. Oh, Kristen ini ngomongnya ngaco, nggak jawab, nggak apa, sok tahu lagi. Udah biarin dulu dia. Biar ibu-ibu dulu dia. Bukan punya Bang biji. Handi. Bang Handi dia framing tadi dibilang si Mikana murtadin katanya. Coba si Mikana murtadin cuma membahas Bible aja. Dia Kalau udah dia- memframing sedangkan Mikana itu dari lahirnya udah kafir. Dia Kalau dia- memframing. Kalau dia nggak bohong dia nggak framing makan, tadi. Bang. Kalau dia betul, nggak- betul. Kalau dia nggak bohong Ini nggak yang- makan, biarin aja. Betul, ini yang si Leo juga, ini pun Oten juga ini. Tapi salah satu dulu. Lihat dulu. Jadi Terusin. jadi begini. Eda, saya kan sudah bilang. Saya selalu menyebut di mana sih tertulis di dalam kitab suci Yesus itu datang untuk menebus dosa dengan cara disalibkan. Itu hanya apa? Hanya doktrin dogma para pendeta. Jangan di sini berbohong lah Eda. Eda, Alkitab Kau sudah Kristen, saya menjelaskan. juga dulu Kristen. Alkitab itu Berapa adalah puluh bukti yang tahun saya selalu nyata. Jadi mendengarkan jangan khotbah kau pendeta. percaya. Sebentar dulu Ya. Eda, saya ngomong. Pendeta tidak akan menyatakan kalau tidak ada Di buktinya. mana Sama tertulis seperti Eda? Silakan tunjukkan sama saya Eda. Di mana akan tertulis berkorban, di dalam tidak ada kitab bukti suci seperti itu. kau? Di dalam kitabmu kalau Yesus datang menebus dosa dengan Sepertinya cara ada disalibkan. punya dendam. Ayo tunjukkan sama saya Eda. Tunjukkan. Tunjukkan sama punya saya. dendam pribadi seperti seorang pendeta. Kenapa Eda Nora? Kenapa? Eda Nora, Bukan kenapa? dendam pribadi, Sepertinya cuma Anda saya punya kasih dendam hak pribadi dengan kepada seorang jemaat-jemaat. Ya dengarkan Pendeta Eda. itu, Makanya kau pendeta dari itu tadi adalah- berocos sama seperti gunggung di sana yang Itu selalu adalah hamba menggonggong, tidak ada maknanya. Ya. Hamba Tuhan, mau hamba Tuhan apa? Kepalsuan yang dia ceritakan Eda. Jangan berbohong sama saya di sini Eda. Eda, masalah itu pendeta hanya nengok gelar, Kristen ini tapi ya. tergantung dengan pribadinya. Seperti saya tak katakan tadi. Dah, saya tidak mau membuang waktu saya, energi saya hanya untuk bani-bani kucluk yang betul-betul sudah percaya kali omongan pendeta. Saya tidak masalah, datangkan pendeta ke sini. Saya sudah bilang, pendeta, tolong tunjukkan sama saya di mana datanya. Yesus menebus dosa dengan cara disalibkan. Itu saja saya minta kok. Simple. Mana datanya? Surat apa? Pasal berapa? Nomor berapa? Saya ingin tahu. Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapakku untuk menebus dosa kalian dengan cara saya digantung di atas pohon. Di mana? Jangan ada kebohongan. Kalian selalu berdasarkan kitab suci. Tetapi apa? Bohong saja yang ada. Bohong. Demi apa? Perpuluhan. Lanjut. Siapa yang baru masuk? Ya, selamat siang. Siap. Oke, mute. Ya. Oke, mute. Yang mute dulu ini kan ada si Leo Kristen juga. Biar satu dulu ini yang terarah ya. Jangan macam tadi, sebenarnya tadi saya turunkan karena apa ini? Karena itu Nora, karena belum dikasih itu. Karena apa? Kita bukan cari menang kalah. Leo, tadi kau tulis di bawah kardus kau bilang tadi ya. Bang Handi, ini si Leo Oten. Lanjut Bang Hari. Saya nggak ada bilang kardus karena saya diajarkan itu saling menghargai. Saya nggak pernah. Tadi typing kok masih yang masih ada ini mana aku cari lah dulu ya. Boleh tunjukkan Bang, di mana saya bilang kardus? Dur. Leo terus naik ke sini mau ngapain? Lanjut. Biarin aja. Ya udah lanjut aja. Begini, Tante, mama saya baru hari tonang. Satu hal ya, tadi si abang tadi udah menuduh saya nggak benar.
ya kan, tanpa ada buktinya. Karena saya Ya udah jujur cukup, pribadi. lanjut, mau ngapain naik? Bukan, ya saya diajarkan tuh bukan untuk seperti itu. Muter, woi. Sekali lagi saya tanya, di sini mau naik, mau diskusi atau mau curhat? Ya saya mau diskusi. Ya udah, Buat topiknya saya. apa? Tanggapi langsung Mbak Noranya, tanggapi langsung. Gini Kak, gini Tante itu dulu kan pemeluk agama Kristen, ya. Sekarang Tante udah memiliki agama yang baru. Ya ke jalan yang benar. Ya intinya udah Tante ikutin aja, nggak usah lagi gubris masalah yang lalu Tante, nggak ada gunanya. Kita lu yang bikin rusak tuh enggak. Kenapa tantenya lu salahin? Ntar dulu. Kalau Mbak Nora udah, ntar dulu Pak Budi, biarin Pak Budi. Kalau Mbak Nora udah mualaf terus, kenapa kau yang emosi? Tante kalau punya kekecewaan, ya udah Tante simpan sendiri, tidak perlu dipublikasi. Ya terus kenapa curhat di sini? Kenapa curhat? Bukan, kalau Tante masih bongkar-bongkar masalah yang lalu, berarti Tante belum selesai. Dia nggak bongkar, dia diskusi. Tidak, cara penyampaian seseorang itu berbeda. Ya kalau Bang. nggak suka caranya ya lu dibawa, jangan didengerin. Udah nggak suka, ternyata lu nggak suka caranya, tapi lu naik mendengarkan. Tambah sakit lah kau. Kau nggak suka Mbak Nora mendengarkan caranya, tapi kau denger. Kalau nggak suka itu jangan didengerin, dengerin lagu dangdut aja udah. Lanjut yang lainnya, akulah dia. Lanjut. Oke, jadi saya kasih sedikit ayat buat yang mualaf ya. Hakim-Hakim 10:13. Sebab engkau telah pergi meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Karena itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Allah lain ya. Sebentar saya belum ngomong. Ini kita lihat topiknya, pura-pura mati menebus dosa. Oke, kita lihat apakah Allah SWT itu penebus? Karena di kitab perjanjian Sebentar, lama, jangan dilarikan ke situ. Saya mau menanggapi hakim-hakim tadi. Coba Ya, diulang, silakan. dibaca lagi, abangku, dibaca ulang. sebab engkau telah pergi meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Karena itu Salah aku terjemah tidak itu. akan menyelamatkan kamu lagi ya, neraka. Allah lain ya. Allah menyembah lainnya itu Allah huruf lain. kecil maksudnya, tanya Mbak Nora. Allah lain huruf kecilnya maksudnya apa itu? Kok huruf kecil? Ya, Allah lain. Allah lainnya huruf. Allah lain kalian bisa lihat di dalam Apa arti Allah lain huruf kecil? ya, Allah lain itu iblis ya. Kalau kita menafsirkan Allah lain itu bukan Tuhan, tetapi iblis. Oh, Kita jadi lihat, Tuhanmu iblis. ya. Jadi Tuhanmu Kita iblis. Kita lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 9. kenapa? Jangan pindah dulu, ini Diam dulu, Weh. Islam ini kalau orang diskusi Aduh, gimana ini? Gue turunin nggak nih? Ini sebentar dulu ini. Kenapa ada terjemahan, ada huruf kecil, ada huruf besar? Maksudnya apa? Padahal original teksnya tidak mengenal besar kecil. Maksudnya ya, apa itu? kalau Allah saya tidak percaya Allah. Kalau memang Allah itu dewa sesembahan pengampun. Terus kenapa kau pakai? Kenapa kau Ya. pakai kalau nggak percaya? Ya, soal dipakai nanti itu kan terjemahan ketika Mampus lu ya. Nggak percaya tapi dipakai. Ayo. Nggak dipercaya nggak dipakai. Gimana lu? ini pengecut semua, diskusi belum selesai dipotong. Kalian kau itu tahu apa- nggak? apa Kalian arti itu itu? menyembah Woi, iblis, woi. Allah lain. Iya, Ya. kenapa ada huruf kecil? Iblis Kenapa huruf itu kecil? memberi rasa ketakutan. Maksudnya itu kenapa ada huruf kecil, huruf besar? Kenapa? Ali Imran 151, iblis Aduh. memberi rasa ketakutan. Allah SWT Yang dibuang memberi aja rasa kemana ini orang ini? ketakutan. Ke panti asuhan? Itu pertama Ya ya. udah. An-Anfal 12. Udah balikin ke panti asuhan. Udah balik sono ke panti lagi. Itu yang baru Bang Andi, yang Ya baru lanjut. kenaikan Bang Andi. Lanjut Manora. Orang ditanya apa, jawab apa. Balik ke panti sana. Makanya saya bingung, Allah lain di hadapanku. Terus mereka menjadikan Yesus itu Tuhan yang lain kan? Selain dari Tuhan Yotevave. Itu saja simpel loh. Hilarius. Hilarius. Aduh. Turunkanlah kalau dia nggak apa. Ya, kenapa? Agama apa, Bangku? Selamat siang. Katolik saya. Silakan, Bang. Disapa dulu, Gufroni. Pura-pura mati menebus dosa. Saya balik lagi. Muhammad Nabi. Oke, sebentar saudaraku, sebentar. Kita sapa dulu. Gufron.
Lanjut Mbak, Mbak Nora. Ya, diturunkan kalau nggak apa. Pura-pura mati menebus dosa. Nabi Muhammad, kenapa Nabi apa? Coba ulang Bang. Muhammad ya pura-pura mati menebus dosa. Saya balik lagi. Muhammad Nabi. Sini Beliau saya Nabi. jawab Kak. Kalau Nabi, Ya. kalau Muhammad sini saya. Iya Nabi kenapa? Nabi kenapa? Dari mana? Karena dia menerima wahyu, Nabi. Lihat. Apa yang dilihat? Kalian lihat. Dia menerima wahyu. Mana apa yang dilihat apa? Kalian lihat. Apa yang dilihat? Kalian lihat Muhammad menerima wahyu. Oh begitu, harus dilihat dulu. Iya, kan Percaya sama dengan gitu loh. penulisan kalian ini. Oke, kalau begitu saya tanya Sama balik dengan ya. penulisan itu. Kamu melihat nggak Bukan, ibumu sama jangan dulu. dengerin dulu, karena berdasarkan harus dilihat baru percaya. Kamu melihat nggak bapakmu ibumu membikin kau? Kenapa kau percaya itu ibumu? Kau lihat nggak? Ayo jawab. Kalau nggak berdasarkan dilihat ya. Kenapa kau percaya ibu yang melahirkan kamu itu ibu kandungmu, sedangkan kau nggak lihat waktu kau dibikin? Ayo jawab. Ayo. Kalau berdasarkan dilihat baru percaya ya. Nah, ayo, kau harus tes DNA hari ini. Kalau kau nggak lihat dibikin. Tapi kalau kau percaya pula kau itu ibumu. Ayo jawab. Macet. Lanjut Mbak Nora. Jangan. Aduh, Jawab ini dulu. Ini sudah jawab. Kau jawab dulu itu. Ini jawab ini pertanyaan saya kembali ini. Kenapa kalian tidak percaya? Kalian menuntut untuk kita percaya sama kalian. Sedangkan ini kenapa kalian tidak percaya? Coba. Apa sih ini orang ini kenapa sih pada mabuk naik? Apa sih maksudnya? Apa ini? Pura-pura mati menebus dosa. Kenapa kalian tidak percaya? Sedangkan kalian mau supaya kita percaya bahwa Muhammad itu menerima wahyu. Ya kenapa kalian tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati menebus dosa? Ya enggak. Masa orang dimatiin dulu menebus? Itu kan tumbal, Pak. Sudah bukan tumbal. Coba kau jawab dulu. Itu orang, Pak. Itu orang. Kenapa tidak percaya? Kenapa Ya, kalian karena tidak tidak percaya? mungkin. Kalian mau supaya kita percaya sama kalian. Hanya Baru Dewa kalian tidak percaya Molok, sama- hanya Dewa Molok yang minta tumbal, Pak. Coba dulu. Tidak perlu dengan itu. Coba jawab dulu. Udah dijawab, Pak. Kami tidak itu percaya bukan tumbal jawabannya manusia, itu. Pak. Ya, saya Tumbal juga manusia. tidak percaya Jawab itu. Mbak Benar Roma bilang. Saya Benar juga kasih tidak tahu dia percaya bahwa belajar. Muhammad itu terima wahyu. Tumbal bilang aja, jawab tumbal. Saya tidak percaya juga bahwa Muhammad itu bukan nabi. Oke? Sama-sama. Oke, sekarang Bang Oke. Hila. Selesai ya. Bang Hila. Tidak percaya. Bang Hila. Kami juga Ya, tidak udah. percaya. Bang Oke? Hila. Sudah, oke. Bang Hila. Kalian tidak percaya, kami juga tidak percaya. Oke? Terima kasih. Siapalah yang lain, Bang Naga, itu Naga. Naikkan yang apa? Saya tidak percaya. Bagaimana mau percaya? Sedangkan Paulus saja ragu-ragu. Yang disalibkan itu Yesus apa tidak? Kayak judul lagu Naga. tak percaya. Judul lagu itu tak percaya. Aku taunya tak mungkin, Bang Handi. Oh, tak mungkin. Jangan nyanyi. Oh, Bang Luhur, selamat siang. Agama apa Bang Luhur? Aduh, inilah kan yang naik-naik ini. Jadi berhala. Mbak Dora, si Luhut itu Mbak Dora. Aku mau sholat dulu. Si Luhut yang disapa Mbak Dora. Itu Dora. Enggak, dia enggak berbunyi.